Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mungkin streaming ya. Saya mengucapkan selamat beribadah ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mohon jemaat bangkit berdiri. Bahwa pertolongan kami dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya akan kami sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang ke bait suci-Mu, untuk berbakti kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia, walaupun dalam kehidupan, dalam himpitan kehidupan, kami tetap masih mempunyai pengharapan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus juga sudah memberikan kepada bangsa Indonesia 77 tahun kemerdekaan. Biarlah Tuhan pada bulan Agustus ini kami dapat merayakan kemerdekaan kami sebagai negara Indonesia. Dan juga biarlah Tuhan dalam bulan Agustus ini kami juga mencanangkan bulan berkat Tuhan, bulan berbagi. Tuhan ajar kami, sekecil apapun ajar kami untuk kami dapat berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kebaktian ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya boleh menyapa jemaat di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di depan juga. Untuk yang ada di rumah dimanapun berada yang mengadakan secara live streaming, saya ucapkan shalom. Saya percaya Tuhan Yesus boleh hadir. Amin. Sebelum kita mau angkat satu pujian sama-sama, kita mau beri kemuliaan sekali lagi yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas boleh memuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Amin. Kami bersorak buat Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya.
Haleluya Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Allah yang besar. Haleluya, sorak-sorak yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Raja Maha Besar. Engkau Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh Yesus Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, Dia luar biasa. Amin Tuhan. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Raja yang Maha Besar Tuhan, Engkau Raja yang Maha Mulia. Sama-sama serukan nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Engkau Allah yang Maha Besar, Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Namanya besar, namanya tinggi. Oleh karena itu kita mau terus serukan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Segala nama. Sungguh Kau nama di atas segala nama. Nama yang besar, nama yang mulia. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Sungguh Kau layak kami tinggikan. Kau layak terima hormat dan pujian setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar.
Kau Allah yang setia dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan boleh hadir. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan setiap kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam Sama-sama tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh lebih dari harta Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Kau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Allah yang setia dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu sepanjang kehidupan kami mau terus memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Yes. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Mari terus rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
bersama-sama kita mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Saya serahkan kepada dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau begitu baik mencukupi segala kebutuhan kami. Amin. Tuhan yang selalu membimbing setiap kami. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman Tuhan. Berbicara setiap kepada kami semua Tuhan. Dan mampukan Tuhan hamba sebagai alat Tuhan. Alat yang tidak berguna Tuhan. Tetapi manakala alat dipakai oleh Engkau menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Buka hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran tentang firman Tuhan. Agar kami beroleh buah yang manis. Buah yang dapat dirasakan oleh semua orang Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada kami semua Tuhan. Kuasai lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Kuasai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang masih bilang, yang masih hanya 5 orang, ya, belum kompak. Shalom. Luar biasa, ya. Terima kasih buat khususnya gembala di tempat ini, penatua dan diaken yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Dan saya diberi tema firman Tuhan, berkat atas kemurahan hati. Ini kaitannya dengan seminggu yang lalu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama baca hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Berkat atas kemurahan hati. Apa yang dimaksud berkat atas kemurahan hati Bapak Ibu? Berkat atas kemurahan hati artinya kita akan diberkati jika kita bermurah hati. Kita akan diberkati jika kita bermurah hati. Amin Bapak Ibu. Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa saya tidak mau menyampaikan teologi kemakmuran. Sekali lagi saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Berbicara tentang berkat artinya bukan anak-anak Tuhan dalam hal bisnis, mungkin. Lalu kita ditipu. 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 Lalu kita ditipu.
berarti kita tidak bermurah hati, sehingga kita tidak diberkati. Lalu anak-anak Tuhan, bukannya kita pada saat kita sakit, karena mungkin kita tidak bermurah hati, lalu tidak diberkati. Berbicara tentang berkat, bagaimana kita pada saat mengalami persoalan hidup, kita boleh bermurah hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kira-kira pada saat saya diberi tema ini dan saya hampir 90% menyelesaikan khotbah ini. Tepatnya tanggal 30 Juli, Bapak Ibu. Pimpinan kantor saya menghadap saya. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada saya. Di dalam timnya ada salah satu marketing yang telah menggunakan uang tagihan. 400 juta lebih, Bapak Ibu. Wow, saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya hanya diam, tetapi firman Tuhan yang telah menyiapkan kepada saya tentang artinya bagaimana bermurah hati. Puji Tuhan, hati saya dan pikiran saya, perkataan saya tidak dicemari dan tidak dikotori. Saya berpikir, aduh Tuhan, luar biasa. Tema ini khusus untuk saya Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tema ini sudah mengajari saya. Saya berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian sebelum Tuhan menempa. Tuhan mendidik, Tuhan menghajar, Tuhan menggembleng. Saya yakin tidak ada seorang guru yang memberikan UTS, UAS, ujian sebelum muridnya diberikan bimbingan, pengajaran, materi pelajaran. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi luar biasa bagi saya. Berbicara tentang berkat, bukan seberapa banyak uang Anda, deposito Anda, portofolio yang ada di bank Anda. Berbicara tentang berkat bukan berarti seberapa hebat Anda menggunakan mobil, seberapa mahal yang mobil Anda pakai. Berbicara tentang berkat juga bukan berbicara seberapa banyak properti Anda. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, kita menjadi anak-anak Tuhan karena mengejar hal-hal yang dunia seperti ini, yang fana sifatnya. Bapak Ibu salah masuk, saya rasa. Salah menjadi murid Yesus. Kalau Anda mengejar tentang dunia yang fana, Anda keluar dari gereja, Anda jual Yesus, saya katakan. Seperti ingat, Yesus dicobai oleh iblis. Kalau engkau menyembah aku akan berikan seluruh yang apa yang engkau lihat di dunia ini. Tapi Yesus, enyahlah daripada hadapanku. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang berkat. Artinya berbicara tentang kesehatan kita. Kalau kita bisa ada di tempat ini, memuji nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman pada pagi hari ini, itu semua atas kemurahan Tuhan. Itu semua atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Memang usia kita tidak pernah ada yang tahu. Kapan kontrak kita, kapan Tuhan panggil kita. Saudara sepupu saya masih usia muda. Pada saat dia menjenguk saudaranya yang ada di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, berjalan menelusuri trotoar. Motor dari arah seberang menghampiri saudara sepupu saya.
sepupu saya dinyatakan koma, Bapak Ibu. Berapa jam kemudian sepupu saya meninggal dunia. Kalau kita masih bisa mendengarkan firman pada pagi hari ini, itu semua atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa sih murah hati? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati didefinisikan sebagai mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Demikian juga di dalam Galatia yang ditulis oleh Paulus, yang diilhami oleh Roh Kudus. Saya suka dengan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini ayat yang sistematis, ayat yang berurutan, ayat yang unik menurut saya. Ini bukan hanya perkataan yang biasa, dimulai dari kasih. Yang pastinya kalau kita memiliki kasih, ada sukacita di dalam hati kita, pasti ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, berarti kehidupan kita ada kesabaran. Kalau kita sedang berkendaraan, ya, di jalan raya, kalau hati kita tenang, hati kita sabar, pasti kita bermurah hati mempersilahkan mobil untuk mendahului kita, bukan? Tetapi sebaliknya kalau kita sedang gelisah, tidak ada kesabaran, kita pengen buru-buru bawa mobil. Kalau ada murah hati, pasti yakin orang ini baik. Kalau ada orang yang baik, pasti jamin orang tersebut memiliki kesetiaan. Kalau orang setia, pasti ada kelemah lembutan di dalam diri kita. Ada penguasaan di dalam diri kita. Bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Bapak Ibu sekalian, seberapa lamakah kita menjadi anak-anak Tuhan? Mungkin kita sudah terlahir menjadi Kristen. Bahkan kita menggunakan nama-nama murid Yesus. Tapi apakah ada buah di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan buah yang ada di dalam kehidupan kita, buah yang masam dan tak berguna. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di mana Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki 9 buah roh yang manis. Buah roh yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Kalau kira-kira kita memiliki teman yang modelnya seperti ini, aduh, kayaknya kita senang ya. Tetapi kenyataannya memang bahwa kehidupan tidak, kita banyak yang kita tidak diharapkan. Yang harusnya anak-anak Tuhan suka memberi, tetapi tidak pernah memberi. Anak-anak Tuhan lebih mementingkan diri sendiri, memperkaya dirinya sendiri, egois. Kata kikir, jujur, saya paling sebel banget. Bukan berarti saya sok murah hati. Tapi saya merenungkan bahwa, aduh, saya rasa enggak ada deh. Semua yang ada di sini pengen mendapatkan teman yang kikir. Saya sering mendengarkan bila saya selalu berjalan dengan istri saya. Istri saya pada saat itu kontak dengan customer. Ini punya pabrik,
hanya sepele 100.000 untuk biaya servis. Kok sampai ngotot-ngototan ya 100.000. Buat pemilik pabrik itu uang receh loh 100.000. Asli. Betapa mengerikannya anak-anak Tuhan menampakkan buah yang masam. Menjadi batu sandungan untuk kita semua. Kata pembenci seringkali kita temui pada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akan panas hatinya melihat saudaranya diberkati Tuhan. Dia akan menjadi panas hati bila orang melihat orang sukses. Seharusnya Bapak Ibu kalau saudara kita diberkati Tuhan, setidaknya kita senang lah ya. Artinya saudara kita enggak ngerepotin kita, betul Bapak Ibu. Tetapi bila mana saudara kita susah, betapa susahnya juga hati kita. Kita sebagai anak Tuhan yang harus menolong orang yang susah. Ini yang sering kita temukan, buah kejahatan. Membiarkan masa bodoh anak-anak Tuhan. Kita menutup mata bagi mereka yang perlu uluran tangan dari kita. Kita harusnya diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang memerlukan. Kita diberkati Tuhan bukan untuk memperkaya diri sendiri Bapak Ibu. Kita jadi berkat, menjadi saluran berkat juga. Tetapi memang inilah keadaan yang kita hadapi masa-masa akhir zaman. Kita memang diutus oleh Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan telah undur karena akibat buah yang masam yang kita miliki. Anak-anak Tuhan enggak mau bergereja lagi. Males melihat anak-anak Tuhan. Enggak ada buah yang dinikmati. Bapak Ibu sekalian, haruskah kita memiliki roh yang bermurah hati? Jawabnya harus. Kalau minggu yang lalu, ciri kedewasaan iman bahwa kita memiliki roh yang murah hati. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 saya akan bacakan bagi kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini perintah, bukan sebuah undangan. Undangan, kita boleh datang, kita boleh enggak. Tetapi namanya perintah, kita wajib melaksanakan. Bapak Ibu mungkin punya staf, mungkin punya pegawai di rumah atau di kantor. Kira-kira kalau bawahan Anda tidak melakukan perintah Bapak Ibu akan kesal enggak? Lalu tidak melakukan perintah lagi, Bapak Ibu akan pecat tidak? Saya punya pohon pepaya di rumah. Tumbuh tepat di bawah kamera depan rumah saya. Pada saat mau mengenain kamera, saya tebang. Karena saya pikir menutupin dan menghalangi area parkiran depan rumah saya. Saya tebang sampai 3 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, datang ke rumah saya, itu ada bekas tebangan pepaya saya. Pohon pepaya saya. Pada saya tebang yang terakhir kali, masih tetap tumbuh dan berbunga. Akhirnya saya membiarkan buah pepaya ini tumbuh dan berbunga.
Pada saat buahnya membesar, pada saat buahnya menguning, saya petik buah itu. Dan saya makan buah itu. Buahnya manis ya Bu Erni. Luar biasa. Rupanya pepaya juga takut kalau ditebang. Tapi yang menjadi heran saya anak-anak Tuhan. Kok nggak takut kalau Tuhan tebang ya? Kalau Tuhan tebang, aduh nggak ada ampun loh Bapak Ibu. Dimasukkan ke dalam perapian yang kekal penuh dengan kertak gigi. Kalau kita bermurah hati tentunya ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu di perjanjian baru ditulis oleh Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau Bapak Ibu simak ayat ini tabur tuai. Ini tabur tuai, ini Bapak Ibu ada sebab akibat. Artinya orang yang berbahagia, orang yang bermurah hati. Orang yang tidak berbahagia, orang yang tidak murah hati. Orang yang murah hati, orang yang berbahagia. Orang yang tidak murah hati, orang yang tidak berbahagia. Bingung apa bingung Bapak Ibu? Saya ulang ya Bapak Ibu, orang yang berbahagia, orang yang bermurah hati. Ternyata orang yang tidak berbahagia, orang yang tidak murah hati. Orang yang bermurah hati, orang akan berbahagia. Orang yang tidak bermurah hati, orang gak akan bahagia. Lalu Amsal Salomo yang penuh hikmat pada zaman itu. Ada janji Tuhan bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya teringat pada seorang ibu yang sangat sederhana. Tutur katanya sangat sederhana. Ibu ini adalah orang tua saya. Pada tahun 1998, ingat pada saat kerusuhan, ibu saya tinggal di daerah Pantura, wilayah Brebes. Rata-rata wilayah jalan raya, banyak penjarahan, pembakaran, dan pengerusakan rumah. Tapi rumah mama saya luput dari pengerusakan dan penjarahan. Saya khawatir dan saya cemas Bapak Ibu melihat keadaan mama saya. Karena pada saat itu mama saya hanya dengan papa saya. Saya berada di Bandung dan saya menanyakan ke mama, tetapi mama menyampaikan kepada saya seolah-olah dia menyaksikan kepada saya bahwa orang bermurah hati, ada buah yang dia bisa nikmati. Oh, dahsyat Bapak Ibu. Dan mama saya selalu memberi nasihat kepada saya. Orang yang menanam pasti akan menuai. Tetapi orang yang tidak pernah menanam, nggak akan pernah menuai Bapak Ibu. Orang yang menanam baik saja, ya kadang kita bisa mendapatkan hasil yang kurang baik. Apalagi menanamnya nggak baik. Ingat loh Bapak Ibu, kita melakukan pada hari ini, kita akan menikmati entah di anak kita atau entah di cucu kita. Inilah hukum tabur tuai Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan?
minta kepada Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Yeskiel 11 ayat 19 sampai dengan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Tuhan akan memberikan hati yang lain kepada kita kalau kita minta kepada Roh Kudus. Dan roh yang baru. Di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita akan diakui oleh Tuhan, berarti kita harus melakukan ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan ketetapan Tuhan, Tuhan tidak akan mengakui kita. Dan Tuhan tidak mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Percuma kalau kita memuji Tuhan, tetapi buah yang kita rasakan tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Poin yang kedua, meresponi jika Tuhan berbicara dalam hati kita. Saya sangat senang sekali dengan tokoh namanya Paulus. Paulus kehidupannya 180 derajat berubah pada saat Tuhan menjamah. Dan Paulus berjumpa dengan Yesus. Yang dahulunya Paulus seorang yang jahat. Paulus orang yang menyesah anak-anak Tuhan. Membenci anak-anak Tuhan. Tetapi pada saat berjumpa dengan Yesus, Paulus menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Hampir kebanyakan perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita belajar memberi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberkati secara materi, kita harus memberkati bagi orang-orang yang sedang memerlukan. Kalau kita mungkin keberadaan ekonomi kita susah, kita nggak selalu memberikan uang, tetapi bisa kita memberikan tenaga dan pikiran kita. Amin, Bapak Ibu. Tapi memang untuk memulai itu semua, kita yang masih diselubungi oleh dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Percayalah, kalau kita minta kepada Tuhan, seberapa dosa Anda, Tuhan akan memampukan. Amin Bapak Ibu. Ada video klip yang menggugah hati kita semua. Mari kita tonton bahwa kemurahan hati artinya mengasihi pada diri kita. Silakan. Suaranya mungkin. 别跑，你给我站住！你小偷啊你啊！我看你偷， Ada kedapatan seorang anak yang mencuri. 你偷这个干什么呀？ Karena 问你 hanya 话呢， untuk 说呀你！我 orang 问你 tuanya. 话呢，你说呀你！我问我妈。 哎，行了行了行了， Tetapi ada seorang penjual bapau melerai dan mengganti obat tersebut. Dan anaknya untuk 以后不许偷了。 memberikan juga 丫头 bapau 装几个包子过 kepada 来 anak。tersebut. Tiga 30 tahun kemudian, bapak ini terkena serangan Hai, Lara, jantung di biasa. dan jatuh mengenai
kepalanya. Ah, 来师傅。 Bapak ini dibawa ke rumah sakit. Anaknya cukup sedih karena melihat biaya yang dia keluarkan harus 500 juta. Dia bingung untuk mendapatkan uang untuk membiayai orang tuanya. Inilah dokter 30 tahun yang lalu yang mencuri obat. Pada saat dia terbangun, dia mendapatkan surat pembayaran. Fakturnya telah lunas dibayar. Semua biaya telah dibayar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Inilah buah yang kita nikmati. Kalau kita bermurah hati, seberapapun nilai, seperti penjual bapau tadi. Mari koreksi setiap hati kita untuk menyadari keberadaan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus berbuat baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku Tuhan. Sentuh hatiku Tuhan. Untuk aku boleh mampu menjadi orang yang baik Tuhan. Kadang seringkali kami berbuat jahat Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, ajarku hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Benar Tuhan, air mengalir
Mari selidiki hati kita. Minta kepada Roh Kudus untuk membentuk hati kita, Tuhan. Ya benar Tuhan, ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sama-sama, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Yes Tuhan, ya Tuhan, benar Tuhan. Yang tiada pernah berhenti. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan setiap jemaat yang ada di tempat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menjamah hati kita, agar kita melakukan kebaikan dan kemurahan hati. Agar apa yang Tuhan janjikan, berkat atas hidup kita, mungkin yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, katakan amin. Mungkin yang sedang berbeban berat, Tuhan jamah, Tuhan ringankan bebannya, katakan amin. Mungkin yang selama ini kita sedang menggumulkan buah hati, minta kepada Tuhan. Dia adalah Sang Pemberi, Dia adalah Sang Pencipta segala sesuatunya. Yang terpenting, apakah Tuhan mau atau tidak. Tapi biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan sanggup. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara tentang kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini, remakan firman Tuhan setiap hati kami. Supaya hati kami keluar buah-buah yang manis yang bisa dirasakan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Shalom. Saya percaya kita semuanya mendapat berkat dari firman yang baru saja kita dengar ya, dari Bapak Witono. Pertama-tama kami atas nama Gembala Sidang, Majelis, dan Penatua mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Witono. Kiranya Tuhan akan memberkati perusahaan Bapak, terlebih pelayanan Bapak di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Mungkin ada slide, ada videonya ya. Bulan Agustus ini merupakan bulan diakonia bagi gereja kita, di mana kita diingatkan untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah
limpahkan bagi kita dan bagaimana kita dapat berbagi dengan sesama yang tidak seberuntung kita. Kami ingin menyampaikan beberapa program yang akan dijalankan oleh seksi diakonia gereja kita. Yang pertama, gereja kita melalui kelompok-kelompok kecil dalam jemaat seperti komsel dan kelompok kecil lainnya akan berbagi berkat bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, gereja kita juga mengajak jemaat yang rindu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berprestasi namun terkendala biaya sekolah. Dan yang ketiga, kami juga menginformasikan gereja kita sejak bulan Juli lalu membuka program pemberdayaan jemaat melalui pelatihan berkebun seperti hidroponik dan lainnya. Sehingga jemaat dapat memanfaatkan lahan di rumah masing-masing untuk self support, untuk menyediakan sayur dan lainnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terbeban untuk mendukung program-program di atas, khususnya untuk orang tua asuh, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asyir dan mengembalikannya ke kotak persembahan. Tuhan memberkati. Sebentar kita juga akan melihat video warta dari Komisi Pasutri. Bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti fellowship ini, yang Pastikan segera daftar dapat mendaftar ke Bapak Christian, ya. Menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi katanya yang berminat mengikuti fellowship ini dapat mendaftar ke Bapak Christian. Nomor WA 0853 5387 2329. Atau bisa juga melalui meja pendaftaran setelah selesai ibadah. Ya. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan Tuhan biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam hati kami dan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk dapat kami memberi seberapapun kami bisa memberi. Karena firman-Mu baru saja kami dengar bahwa kalau kami memberi, itu memberikan kebaikan bagi diri kami. Dan ajar Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu berbagi kasih, berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar, di lingkungan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah pakai Bapak Witono menjadi saluran berkat pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau menyertai Bapak Witono beserta istri, Diakones Erni, dan Tuhan juga kami berdoa untuk cucu yang baru dilahirkan beberapa hari yang lalu, Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita yang penuh kepada keluarga Bapak Witono ini, Tuhan. Biarlah melalui cucu pertamanya ada ikatan yang lebih lagi, terlebih dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapak Witono dan Ibu Erni banyak melayani, membantu pekerjaan Tuhan.
Dan kami percaya itu semuanya ada hitungannya di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Juga kepada kami yang pada pagi hari ini datang ke tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin memberikan apa yang dapat kami berikan. Bapak Ibu, kita angkat amplop persembahan. Tuhan, inilah persembahan yang dapat kami berikan. Tuhan, walaupun mungkin kecil secara jumlah, tapi kami percaya Tuhan. Kami memberinya dengan sukacita dan kami memberinya dengan damai sejahtera. Dan biarlah uang yang terkumpul ini boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini, bagi pelayanan, dan bagi apapun yang dipergunakan. Biarlah uang ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membuka tiang-tiang tingkap di langit Tuhan, berkat-berkat di langit untuk dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita fokuskan dan kita angkat kedua tangan kita. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.